Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita dari kelompok 2. Ada saya Airy Ciptadi. Ada saya Lia Suaryani. Kita kali ini akan membawakan apa nih? Kita kali ini akan membahas pertemuan 3 tentang sikap dan kepuasan kerja, yang dimana sikap akan mempengaruhi kepuasan kerja. Tanpa lama-lama, yuk simak video ini. Gue mau nanya nih, menurut lu tentang sikap itu kayak gimana sih? Menurut gua, sikap. Kalau menurut gua sikap itu kayak ditulis di sini ya. Sikap itu merupakan suatu respon perilaku yang diberikan terhadap suatu hal, yang dimana respon tersebut tuh bisa yang negatif maupun positif, tergantung masing-masing individu yang gimana mengimplementasikannya gimana. Dan hal sesuatu tersebut tuh bisa ke individu, bisa ke kelompok, bisa ke benda, bisa ke suasana, macam-macam. Nih tadi kan lu ngejelasin sikap itu suatu respon perilaku kan? Nah, terbentuknya respon itu kayak gimana? Jadi terbentuknya respon atau sikap itu, kalau gue bisa simpulin sih, itu terjadi lewat proses sosial yang terjadi selama hidupnya seorang individu, yang dimana individu ini tuh dimana dia mendapatkan informasi, dimana dia mendapatkan pengalaman, itu akan mempengaruhi respon dia terhadap lingkungan sekitarnya. Dan di setiap proses yang tersebut itu akan timbul nih feedback yang diberikan oleh individu ke lingkungan itu, ke lingkungan tersebut. Tadi kan sikap itu terjadi selama hidupnya. Ada kemungkinan nggak sih sikap dapat memprediksi di masa yang akan datang? Nah ini nih, faktanya nih ya. Sikap tuh akhir-akhir ini menjadi bahan penelitian nih oleh beberapa peneliti, dan mereka tuh menemukan hasil bahwa sikap itu dapat memprediksi perilaku di masa depan secara signifikan, yang dimana hubungan tersebut tuh ada pengait kuatnya oleh variabel-variabel tertentu, dimana variabel tersebut ada dua macam. Nih, gue bacain ya. Yang pertama itu ada variabel moderasi dan persepsi, yang dimana variabel moderasi ini tuh sikap dan perilakunya menjadi hubungan yang kuat gitu, yang mempengaruhi paling kuat terhadap sikap. Nah, di variabel moderasi ini sendiri, di sini tertulis dibagi lagi nih, jadi 5 poin. Yang pertama tentang pentingnya sikap, yang kedua tentang korespondensi dengan perilaku, yang ketiga aksesibilitasnya, yang keempat keberadaan tekanan sosial, yang kelima apakah seorang tersebut memiliki pengalaman dengan sikap tersebut. Lalu untuk variabel persepsi ini, yaitu tentang sikap untuk memahami tindakan yang terjadi, lebih ke ini sih kalau gua pikir lebih ke gimana kita memposisikan diri agar kita tahu perasaan orang itu gimana. Menurut lo nih, dalam dunia kerja kita penting nggak sih harus memerlukan sikap? Perlu banget malah. Karena apa ya? Sikap kerja tuh harus dimiliki setiap karyawan tentang lingkungan sekitarnya, dimana ini tuh berhubungan dekat sama proses pengevaluasian karyawan, yang dimana itu nanti akan muncul tuh dari sikap tersebut itu akan memunculkan kepuasan kerja, keterlibatan kerja, terus komitmen dalam organisasi atau support dukungan yang diberikan sama pengaruh karyawan. Kerja itu menurut lo kan penting kan, memerlukan sikap kerja. Nah, apakah sikap kerja ini semuanya benar-benar penting atau pengaruh itu dalam dunia kerja? Iya, terkhusus untuk manajer ya, karena dari manajer ini tuh, dari penilaian sikap tersebut tuh, manajer bisa tahu nih kepuasan karyawan itu sampai mana dari melalui 4 opsi yang tadi, 4 poin yang tadi. Dan ketika sudah mengetahui cara pandang karyawan atau kondisi karyawan ya, manajer akan mengidentifikasi pekerjaannya sebagaimana bagian dari salah satu 4 kategori yang jelas. Nah, 4 kategori yang jelas itu ada antusias yang bertahan, biasanya ini karyawan yang loyal. Terus yang kedua ada ogah-ogahan bertahan, biasanya ini bertahan dikarenakan pendapatan yang diterima itu banyak, jadi dia tidak perlu menambahkan efek lagi dalam dunia kerjanya. Terus untuk yang ketiga ada yang berencana untuk pergi, itu ingin resign namun sebelum mendapatkan ingin resign namun
belum dapat panggilan kerja di perusahaan lain. Lalu untuk yang keempat, tidak berencana untuk pergi, tapi seharusnya pergi. Ini tuh biasanya dari pihak manajemen itu melihat karyawan itu sebenarnya tidak produktif, namun untuk mencari pengganti di bidang itu tuh sangat sulit untuk mencari pengganti gitu. Jadi lebih ke siapa yang memerlukan evaluasinya itu. Oke, kan tadi udah nih, lu kan udah nanyain gua, sekarang giliran gua nih yang nanya lu. Oke. Gua mau nanya nih tentang masalah kepuasan kerja sih. Menurut lo itu kepuasan kerja tuh apa sih? Menurut gue itu kepuasan kerja itu adalah bentuk timbal baliknya antara positif atau negatifnya yang diberikan karyawan terhadap perusahaannya. Jadi respon karyawannya kayak gitu. Nah, ada dua cara pengukurannya. Itu ada penilaian tunggal secara umum sama nilai penyajian akhir yang terdiri atas sejumlah aspek pekerjaan. Oke, berarti kan muncul nih pertanyaan, sebenarnya seberapa puas sih seseorang dalam pekerjaannya atau karyawan dalam pekerjaannya? Oke, biasanya rata-rata individu puas karena pekerjaan yang mereka pilih, terus bidang mereka apa, terus sama pengawas dan rekan kerja merekanya. Nah, tetapi karyawan tersebut kadang suka tidak puas karena mungkin bayarannya kecil lah, terus sama peluang promosi yang diberikan ke perusahaannya. Terus apa yang menjadi trigger seseorang merasa puas akan kerjanya? Biasanya kepuasan kerja itu karena kan tadi gue bilang kepuasan kerja itu dipengaruhi oleh banyak hal seperti kerja itu sendiri, pengawas, rekan kerjanya, peluangnya, pembayarannya gitu kan. Nah, tetapi kepuasan kerja tidak hanya berkaitan dengan pekerjaannya itu, tetapi dengan kepribadiannya, dengan kepribadian karyawan itu. Misalnya kayak karyawan itu mempunyai kepribadian negatif. Biasanya itu karyawan mempunyai kepribadian negatif itu tidak puas dengan pekerjaannya dia. Oke, kan jadi tadi lo udah bahas masalah memunculkan kepuasan tuh, dan dimana munculnya kepuasan tuh juga ada dampak negatifnya. Nah, untuk berikutnya tuh apakah ada konsekuensinya? Menurut lo gimana? Ada apa enggak? Nah, menurut gue itu ada dua konsekuensinya. Yang pertama itu konsekuensi jika karyawan menyukai pekerjaannya, dan ada konsekuensi jika karyawan tidak menyukai pekerjaannya. Nah, kalau karyawan menyukai pekerjaan itu ada 3 poin. Yang pertama itu karyawan tidak akan merasa terpuruk saat mengalami kegagalan. Nah, yang kedua itu adalah karyawan tidak akan merasa pekerjaan itu berat. Dia akan merasa pekerjaannya itu ringan karena dia menyukai pekerjaannya. Nah, yang ketiga itu adalah dia akan menularkan energi positif ke lingkungan pekerjaannya. Nah, selanjutnya ada konsekuensi jika karyawan tidak menyukai pekerjaannya. Yang pertama itu ada karyawan tidak produktif. Nah, jika karyawan tidak produktif, dia akan merugikan perusahaan dan diri karyawan itu tersebut. Nah, yang kedua itu adalah karyawan akan merasa terbebani. Yang ketiga itu adalah karyawan akan mengalami kesehatan yang menurun karena dia akan mengalami mudah stres karena dia tidak menyukai pekerjaan yang dia lakukan itu.